Selamat pagi Bu Yesi, saya perawat Nur. Apakah Ibu masih ingat dalam perjanjian kita yang kemarin? Iya, ingat. Oke, baik. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah masih merasa kesal atau marah? Kadang-kadang sih masih kesel. Masih kesal ya. Lalu apakah latihan-latihan yang dilakukan seperti tarik nafas dalam, terus memukul bantal atau kasur sama minum obatnya dilakukan tidak? Suka dilakuin. Dilakuin. Boleh saya lihat jadwalnya? Boleh. Oke, jadi kemarin latihan untuk tarik nafas sama pukul bantal dan minum obat dilakukannya sendiri atau dibantu? Ada yang sendiri, ada yang dibantu. Oke, boleh ditulis ya di sini. Yang dibantu yang mana? Minum obat. Minum obat. Oke, boleh tulis. Oke, baik. Jadi Ibu di sini sesuai perjanjian kita kemarin, kita akan melakukan latihan mengontrol emosi Ibu secara verbal. Nah, waktunya itu kira-kira 15 menit. Terus tempatnya di sini. Tujuannya agar Ibu bisa melatih bagaimana sih cara mengontrol emosinya Ibu dengan baik. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Iya, Nars, mau. Oke, kita mulai ya. Jadi Ibu, cara mengontrol emosi secara verbal itu ada 3 cara Ibu. Yang pertama, meminta dengan baik, terus menolak dengan baik, sama mengungkapkan rasa kekesalan atau marah Ibu dengan baik. Nah, mungkin kita akan mulai dengan cara yang pertama dulu, yaitu ada meminta dengan baik. Saya contohkan dulu ya. Jadi misalnya ada teman Ibu yang ingin meminta makanan Ibu, dia membawa makanan banyak, terus Ibu yang mintanya. Ibu bisa katakan dengan seperti ini, Kava, aku lihat kamu bawa banyak makanan, boleh nggak aku minta sedikit saja? Aku mintanya secukupnya aja kok. Nah, Ibu bisa melakukannya seperti itu. Boleh dicontohkan Ibu? Safa, aku lihat kamu punya banyak makanan, boleh nggak aku bagi secukupnya aja? Oke, bagus banget ya Ibu. Nah, yang kedua itu ada cara menolak dengan baik. Misalnya Ibu diajak nih sama teman Ibu untuk main malam-malam, tapi Ibu udah ngantuk. Nah, Ibu tuh bisa melakukannya seperti ini. Ibu lihat, perhatikan saya ya, saya akan contohkan. Ya sih, kita main yuk. Soalnya aku lagi bosan banget nih. Nah, Ibu bisa nolaknya kayak gini. Maaf ya Safa, aku udah ngantuk banget, boleh nggak kita mainnya besok aja? Nah, Ibu bisa lakuinnya seperti itu. Boleh dicontohkan Ibu? Misalnya Safa mau ajak saya main pas saya udah ngantuk, saya bisa bilang, Safa, boleh nggak kita mainnya besok pagi aja, soalnya aku udah ngantuk banget. Betul, bagus banget. Berarti Ibu udah ngerti. Nah, cara yang terakhir itu ada mengungkapkan rasa kekesalan atau marah Ibu nih dengan baik. Contohnya, kalau misalnya teman Ibu tuh ngebuat Ibu tersinggung gitu sama rasa marahnya. Nah, Ibu tuh bisa mengatakan kayak gini. Yang saya contohkan ya. Safa, kemarin aku sedikit tersinggung sama perkataan kamu. Boleh nggak lain kali kalau misalnya kamu berbicara dengan nada yang lebih baik, jangan yang terlalu tinggi. Kayak gitu Ibu. Nah, boleh Ibu contohkan? Safa, kemarin aku tersinggung sama perkataan kamu, boleh nggak lain kali kalau ngomong nadanya jangan tinggi? Oke, bagus banget. Di antara 3 tadi Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik ya Ibu. Oke Ibu, karena kita sudah melakukan semua kegiatan tadi, langkah-langkah tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukannya? Seneng sih, jadi tahu gimana caranya. Jadi tahu ya cara mengelola emosinya dengan baik. Terus boleh nggak Ibu contohkan salah satunya aja, kayak menolak dengan baik itu seperti apa? Ya, kayak misalnya Safa mau ajak saya main, kalau saya udah ngantuk, saya bisa tolak secara baik-baik, kayak Safa, boleh nggak ajak mainnya besok aja, soalnya hari ini aku udah ngantuk banget. Oke, bagus banget, udah hebat. Nah Ibu, aktivitas seperti ini Ibu bisa melakukannya setiap hari. Contohnya kalau misalnya Ibu sudah mulai nih merasa kesal atau emosinya belum nggak stabil gitu, jadi Ibu bisa melakukan 3 cara ini ya Ibu. Karena kita udah selesai, besok kita akan melakukan pertemuan lagi Bu untuk mengevaluasi hasil perkembangan
dari latihan 3 cara ini. Nah, untuk topiknya besok itu kita akan melatih dengan mengontrol emosi dengan cara spiritual. Untuk waktunya di pukul 9 pagi dan tempatnya untuk di sini aja ya Ibu. Nah, kira-kira apakah Ibu bisa? Iya, Nak. Oke, berarti kita besok ketemu ya. Nah, karena kita udah selesai ini untuk latihannya, saya izin permisi ke tempat saya. Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu. Kalau gitu saya permisi. Iya, makasih ya, Nak. Iya, sama-sama.